visi terkait dengan pembelajaran yang Ibu akan lakukan di sekolah. Sebelum kita melakukan observasi di kelas, tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai apa? Mendefinisikan tentang tunik Ibu dan membuat pola tunik secara gigi. Itu nanti seperti apa, Bu? Jadi anak-anak itu nanti membuat pola, jadi belajar menganalisis badannya masing-masing. Dia masuk di ukuran size S, M, atau XL. Karena dia namanya di busana industri ini, yang dipakai polanya itu adalah pola standar. Gimana kita kan sudah mengetahui size kita itu di ukuran apa dengan cara mengambil ukuran dipakai. Jadi nanti intinya anak-anak bisa membuat pola baju tunik ya. Terus nanti pengembangan yang hendak Ibu capai apa ini nanti, Bu? Anak bisa membuat polanya sekaligus menganalisis ternyata perbedaan pola itu ada gitu. Jadi dari pembuatannya pola yang konstruksi dengan pola standar. Perbedaannya itu sekaligus membuat tunik dengan pola cetak itu nanti, pola standar. Dengan pola cetak, pola cetak. Anak-anak bahannya bagaimana, Ibu? Hanya membuat pola saja ya, standar polanya ya? Karena masih teori belum praktek pembuatan tuniknya. Selain itu apa lagi, Bu, yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan, jadi anak itu nanti mempunyai kreativitas untuk memecah pola. Jadi pola dasarnya tunik itu nanti sudah diketahui S, M, L, dan XL-nya, pola standar itu nanti dia bisa mengembangkan pola tunik itu menjadi sesuai dengan model yang mereka punya. Kreativitas ya. Untuk mewujudkan tujuan, panjenengan menggunakan model strategi seperti apa dalam pembelajarannya? Problem based learning itu nanti model pembelajaran. Itu seperti apa, Ibu? Nanti jadi anak-anak itu menganalisis, kita ajak dulu mereka membuat pola bersama-sama, mengamati video terlebih dahulu, mengamati video. Setelah itu nanti dari pengamatan video anak-anak mempraktekkan terlebih dahulu di papan sebelum mereka mempraktekkan di kertas pola. Jadi saya membuat sesuai dengan arahan video itu, membuat pola size M, di mana nanti anak-anak bisa mengecilkan atau menggrading pola tersebut menjadi size S, turun ke size S, dan naik ke size L dan XL. Jadi strategi yang Ibu pakai ini adalah project based learning ya. Jadi mengamati dari video, setelah itu melakukan pengamatan dan menirukan pola sesuai ya, meniru pola. Selain itu, panjenengan punya strategi lain enggak untuk menerapkannya supaya nanti untuk mengantisipasi anak-anak yang modal belajarnya tidak audio? Itu nanti gini, Bu. Jadi kita kelompokkan sesuai ya, diskusi kelompok sesuai dengan ukuran. Jadi mereka kan nanti menganalisis dulu size ukuran badannya itu di ukuran apa. Jadi nanti ada pembelajaran apa itu namanya antar teman gitu. Sebaya teman sebaya. Baik, Ibu, saya sudah mendapat gambaran terkait dengan tujuan pembelajaran Ibu, area pengembangan serta strateginya. Terus habis ini nanti kita lanjut ke observasi kelas ya, Ibu. Panjenengan nanti mengajar, saya mencoba mengamati dan mencatat apa yang sudah Ibu siapkan dan dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Ini mungkin sebagai awalan saya sudahi dulu, nanti kita bergeser ke kelas untuk mengamati proses pembelajaran panjenengan. Terima kasih Bu Ana, bisa bergeser ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Yes. Selamat pagi anak-anak. Apakah
kalian apa itu semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita nanti diberikan pelajaran pada waktu pembelajaran dan materi yang saya sampaikan itu bisa kalian serap dengan baik. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Siap, doa mulai. Selesai. Terima kasih. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah saya amati anak-anak dalam satu kelas ini semuanya masuk, tidak ada yang izin meskipun kemarin ada Ayu ya yang izin tidak masuk. Kenapa Mbak Ayu? Sakit. Sakit apa? Demam. Kamu sering sekali ya nggak masuk ya. Jadi tolong nanti karena sebelum kelas 12 jadi kondisi badannya itu lebih dijaga karena kalian sudah hampir mendekati apa? Ujian kompetensi atau UKK. Baik, kita mulai saja materi kita hari ini. Setelah kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu tunik, kalian sudah mencari model-model tunik ya. Sekarang kita mulai untuk materi pola tunik. Kita mempelajari tentang busana industri. Kalau saya bertanya kepada kalian, industri itu apa sih? Busana industri itu cenderung ke apa sih? Busana industri. Busana yang dibuat secara massal. Busana yang dibuat secara massal. Kalian pernah berada di dunia industri? Kan kelas 11 kemarin sudah melaksanakan apa? Apa yang kalian lihat di industri itu? Apa saja? Meja, terus bumi. Apa? Apakah sana semuanya juga membuat kemeja tunik? Tidak. Ada yang dari tempat lain, karena dari global sama di tidak. Kalau ini tidak. Berarti apa? Dia masuk apa? Pakaian dalam atau underwear. Jadi apakah polanya itu sama? Polanya itu pembuatan pola tunik atau yang di global yang di liga tidak sama. Ini ada pembatasan ya kalian pada saat PKL. Ada anak-anak yang tidak boleh masuk di cutting, hanya bagian persiapan ya sama finishing ya. Nah itu. Yang dari global siapa? Sudah praktek buat apa saja di sana? Di industri sebelum kita membahas tentang dunia industri. Manset, kemeja, Blus, terus gamis, size-nya apa yang kalian lihat? Apakah pembuatannya sama dengan pada saat kalian praktek di sekolah harus ukur satu? Oh bu, saya mau apa menjahitkan, saya mau beli saya ini diukur dulu. Apakah seperti itu? Tidak. Tapi bagaimana? Pola jadi atau disebut dengan pola konstruksi C dengan standar ukuran apa? S, M, L, XL. Paham ya? Beda nggak dengan pola yang kalian buat pada saat membuat baju? Bedanya apa? Tidak. Apa yang menjadi? Kalau kamu bisa menentukan kamu di size, oh saya beli ukurannya SS, size-nya S, size-nya L, size-nya XL, itu apa yang menjadi patokan? Hebat. Pernah ya beli baju? Pernah kan ya? Pasti kalian di toko-toko itu katanya pola apa? Busana apa? Busana industri. Ya tidak? Oke. Kalian sudah paham. Nah, sekarang akan saya ajak kalian itu membuat bagaimana sih caranya membuat pola grading, pola konstruksi dengan size S, M, L, XL. Apakah harus membuat satu polanya dibuat? Tidak. Nah, ini nanti karena materi kita tunik, jadi saya akan memberikan materi membahas tentang materi yaitu tunik, cara membuat polanya tunik.
Artian tunik. Apa itu tunik? Tunik itu apa sih? Adakah kalian yang punya tunik? Pernahkah mendengar apa itu tunik? Nah, bagaimana ciri-ciri dari tunik itu? Sampai lutut, terus panjangnya sampai lutut. Terus bisakah dia termasuk busana kerja kah, busana rumah kah, atau busana casual? Tunik itu bagaimana? Casual, iya. Kalau misalkan kita bekerja pakai tunik boleh nggak? Boleh. Terus kalau kita di rumah pakai tunik boleh nggak? Boleh. Kita pengajian pakai tunik boleh nggak? Boleh. Tergantung apa? Bahan yang kita pakai, terus modelnya juga, ya nggak? Ya, lanjut, ini adalah pengertian tunik. Silakan dibaca. Salah satu Olip daripada anaknya mengelamun sendiri di belakang, silakan dibaca Mbak Olip biar konsentrasi. Tutup. Oke, ya ini bentuk tubuh. Ini kita menganalisis. Ini namanya adalah siluet, ya siluet. Dari sini nanti kita menganalisis bentuk badan kita. Ikut size S, M, L, XL, ya nggak? Kan ada kita ambil ukuran, oke. Nah, ini tubuh gemuk. Ikut size apa dia? Ya nggak? Ikut size apa? Ini ada tubuh langsing. Nah, ikut size kayak kamu ya. Oke, kayak berdarah. Ya, yang anak saya ini di sini semuanya langsing-langsing, tidak ada yang gemuk seperti saya ya. Oke, ini menganalisis samakah bentuk tubuhnya, samakah size-nya, ya nggak? Kita harus bisa menganalisis. Tuh, lanjut pengertian dari pola grading. Jadi silakan dibaca daripada tulah-tulah keluar. Praktek apa itu size dari masing-masing kelompok, size S, M, L, XL belum ya. Ini apa perbedaannya yang kalian amati? Di bagian mana saja? Ya. Bawahnya panjang itu tunik. Oke, panjang tunik. Sekarang saya tanya. Tadi untuk pembuatan ukuran lingkar leher, ya kan ya, untuk membuat baju pola baju yang pola dasarnya itu ada ukuran lingkar leher. Pastinya dia agak atau lebih besar dari ukuran set XXS ke M. Bagaimana cara membesarkannya? Nah, ini yang belum kita bahas itu dengan cara apa? Menurun. Nah, kalau ini ditambah ini juga harus ikut turun di size L, ya. Gitu. Paham? Hanya di size L dan XL. Nanti terus ini nanti ditambah ke depannya itu 1 cm. Paham ya? Ya. Dari pembelajaran pembuatan pola grading ini, apa yang kalian dapatkan? Terus kamu mendapatkan apa lagi? Samakah pola cetak dengan pola konstruksi? Berbeda. Kalau pola cetak, kalau pola konstruksi, setiap pembuatan bajunya bagaimana? Harus mengukur badan apa? Badan pelang. Kalau pola cetak ataupun pola industri ini, pola grading ini, kalian cukup membuat satu pola. Jadi polanya dibuat satu di papan atau di karton, di size S, M, L, XL dan seterusnya. Nah, pada saat kalian mau membuat baju itu baru dikutip atau dijilbab sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, apa tujuan dari pembelajaran ini? Kalian akhirnya bisa membuat
hari ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian. Tetap semangat, tetap terus berkarya, tetap berinovasi, banyak-banyaklah mencari referensi-referensi, karena HP itu bukan hanya untuk mencari baju untuk dicek out, tetapi bukan mencari ilmu. Contohnya tadi saya mencari video kan dari cari video-video yang lain yang bisa mengembangkan ilmu untuk kedepannya, untuk kompetensi. Yang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu sudah melakukan pembelajaran dan saya sudah mengamati terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Sekarang saya kira-kira Ibu bagaimana tadi setelah melaksanakan pembelajaran, menurut panjenengan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi sudah maksimalkah? Sebelumnya belum Bu, karena keterbatasan tempat. Seharusnya anak-anak langsung bisa membuat pola masing-masing, seperti itu, praktek masing-masing. Supaya nanti bisa sesuai dengan yang direncanakan Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan nanti ke depannya untuk pembelajaran berikutnya? Membimbing anak secara mandiri, jadi keliling seperti itu Bu. Karena tadi kan baru keterbatasan kita praktek di depan, jadi hanya satu anak yang bisa kita amati pembuatan grading polanya. Jadi, pada saat pembuatan pola mandiri. Terus yang menurut Ibu yang sudah memuaskan dari proses pembelajaran ini apa Ibu? Saya melihat antusias anak-anak pada saat melihat video dan dia praktek di depan secara mandiri. Jadi saya merasa puas karena anak-anak ternyata betul-betul mengamati video yang saya putarkan dan anak-anak paham dari materi yang saya sampaikan, baik saya sampaikan secara sendiri dan anak-anak mengamati video yang saya putarkan. Terkait dengan ketercapaian, kalau misalkan di angka 1 sampai 10 ketercapaian pembelajaran hari ini berapa Bu? Saya menilai di 8. Di 8. Baik, kalau sudah di angka 8 berarti pasti ada kesulitan ya Bu ya. Iya. Kesulitannya apa menurut panjenengan? Kesulitannya memfokuskan anak-anak karena masih pegang HP. Ya, ada 1-2 anak yang belum bisa fokus mengamati pembelajaran atau penyampaian materi. Masih ada yang bawa HP ya Bu ya. Iya. Terus kalau dari siswa sendiri Bu, kesulitan yang Ibu dapat saat mengamati anak-anak pada saat panjenengan berikan pembelajaran, anak-anak merasa kesulitan enggak? Anak-anak tidak, karena ini masih materinya masih Materi materi sederhana ya. Sederhana, belum materi mandiri. Sederhana, belum mandiri. Belum tugas mandiri. Untuk mengatasi kesulitan itu panjenengan gimana nanti? Tadi kan fokus ya, ada anak-anak ada yang masih pegang HP. Menurut panjenengan untuk mengatasi kesulitan ini bagaimana Bu? Dengan adanya tadi saya mengajak atau mengambil perwakilan dari masing-masing kelompok, dari situ saya melihat ternyata anak yang maju bisa mempraktekkan grading itu adalah anak yang mampu. Jadi itu nanti saya ajak untuk memberikan tutorial teman sebaya. Terus untuk peningkatan pembelajaran berikutnya Ibu panjenengan punya strategi apa? Tadi kan Ibu sudah bisa mencatat kesulitannya sehingga tadi jenengan bisa menyampaikan pakai tutor sebaya ya gitu ya. Nah, terkait dengan hal itu, hal apa lagi yang perlu ditingkatkan pada proses pembelajaran tadi Bu? Yang perlu ditingkatkan mungkin nanti akan ada saya mungkin mengajarkan pola itu
sendiri Bu. Jadi bukan hanya melihat atau mengamati video, tetapi saya juga mengajarkan pembuatan polanya itu secara bersama-sama. Jadi saya membuat membuat pola, membuat tutorial pola di depan, langsung anak-anak juga langsung praktek. Jadi satu langkah seperti itu bagi anak-anak yang belum memahami. Jadi intinya panjenengan sudah mempunyai konsep tadi untuk bisa memecahkan kesulitan jenengan sendiri ya Bu. Dalam artian jenengan membuat pola yang nanti membuat pola Membuat polanya satu langkah bagi anak yang belum paham. Membuat langkah demi langkah gitu ya. Langkah demi langkah. Baik Bu Ana, terima kasih atas waktunya. Jenengan sudah bisa melakukan mencatat atau menjawab dari proses pembelajaran yang sudah Ibu berikan tadi. Mudah-mudahan kedepannya panjenengan lebih baik dan anak-anak bisa mendapatkan yang terbaik dari jenengan dan itu menjadi amal ibadah panjenengan. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih banyak. Silakan kembali, boleh melanjutkan aktivitas kembali. Terima